갑자기 내게 나타나준 너. Ya, halo, kembali lagi bersama saya di Sil07. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya. Tutorial mengenai mengerjakan tugas di Google Classroom. Ya, jadi sebetulnya apa sih Google Classroom itu? Jadi dia itu adalah sebuah aplikasi kelas virtual. Apa sih istilah gampangnya? Kelas online. Bisa juga kelas online, kelas apalah. Pokoknya online. Ya, pokoknya online. Nah, kita langsung aja ya tanpa basa-basi. Jadi yang pertama kita itu mesti menginstal Google Classroom-nya dulu. Gimana? Lewat Play Store lah. Nah, lalu Anda cari ya, nanti Anda ketemu ini, Google Class. Ya. Lalu nanti tinggal diinstal. Ketika sudah diinstal, nanti buka. Kita buka ya, di sini sudah ada Classroom karena memang saya sudah menginstal. Kita buka dan tadat, inilah penampilan awal dari Google Classroom. Jadi di sini kita kalau pengen mengerjakan tugas, yang pertama yang mesti dilakukan itu adalah dengan masuk ke kelasnya. Jadi misalnya ada kelas gitu ya, misalnya kelas 6B. Jadi kita nanti minta dulu ke guru kita. Kode kelasnya apa, Bu? Gitu, atau apa, Pak? Nanti lalu dia ngasih kode ke kita. Baru dimasukin. Nah, dimasukinnya gimana? Joinnya itu gimana? Kita pencet yang tombol plus ini ya. Plus. Di sini ada join class, ada create class. Kita pilih yang join class. Join. Nah, ya bisa tertera di sini penjelasannya. Jadi kita tanya kepada guru kita untuk kode kelasnya, lalu masukkan di sini. Di sini kita punya kode 6ESMW74. Ya. Lalu kalau udah kayak begini, pastikan nggak salah ya. Kalau salah nanti bisa jadi invalid, nggak masuk, atau mau masuk ke yang lain ya. Kita pencet join. Ya, ini dia sedang memproses. Nah, selamat datang. Tuh, udah ada ini guru kita ya. Ceritanya ini guru kita ya. Jadi ini kelas namanya testing. Ya, kelas namanya testing. Nah, jadi di sini itu kita langsung bahas ya. Ini apa aja sih sebetulnya yang ada di sini? Ini banyak pencetan ya. Kita tidak tahu ya. Jadi yang pertama di sini ini tempat kita ini namanya menu stream. Jadi kita bisa ngelihat kayak berita baru gitu ya dari Cikgu, atau mungkin ya kalau mau bisa juga sih sebetulnya disebut status, enggak juga sih ya. Ya, jadi bisa nge-share. Ini kalau kalian mau nge-share, ini di sini ada share with your class. Pencet. Nah, lalu nanti misalnya apa gitu. Misalnya halo, apa kabar? Apa kabar, Pak? Gitu misalnya. Kita kirim. Oh iya, di sini ada juga lampiran. Kalian bisa masukin macam-macam ya. Macam-macam file di sini bisa dimasukin ya. Ya, misalnya kita halo, apa kabar, Pak? Ini pesan ya. Jadi pesan ini akan bisa terlihat di semua anggota. Nah, tuh kan sudah terlihat. Jadi seperti status ya. Kalau Anda bermain FB akan seperti ini. Ya, ini guru kita, yaitu akun saya. Ya, jadi ketika sudah seperti ini, lalu di sini ada classwork. Classwork ini buat kalau misalnya ada tugas nanti muncul di sini. Muncul di sini tugasnya. Tugas yang hanya ada di kelas ini. Lalu ada people. People ini adalah daftar-daftarnya, ada guru, ada siswa yang lain ya. Dah, yuk kita langsung lanjut. Jadi kita persingkat waktu aja ya. Jadi di sini ada
notification kalau misalnya ada tugas baru nanti muncul di sini atau muncul di notif ya. Lalu di sini ada to do. To do ini daftar tugas yang harus dilakukan ya. Tugas yang harus dilakukan nanti muncul di sini. Nah, ini semua tugas ya dari bermacam-macam kelas itu muncul di sini kalau yang belum selesai. Ya, mungkin untuk cara masuk kelas di Classroom itu mungkin sampai di sini dulu ya. Ya, sampai di sini dulu. Ya, baru nanti kita lanjut ke cara mengumpulkan tugas ya. Ya, kembali lagi dan sekarang kita akan masuk ke cara mengerjakan tugas di Classroom. Nah, jadi di sini kita kembali masuk ke kelas kita yang tercinta ini ya. Masuk, lalu, nah ada di sini new assignment, tugas agama. Menarik. Jadi mari kita buka dulu ya, ini tugasnya kita buka. Kerjakan soal halaman 32 dengan baik dan kumpulkan besok. Nah, bagaimana seperti ini? Pertama, kita ini mencet. Kita pencet dulu ini. Ya, ini jadi sebuah lembar jawaban ya. Lalu kita download. Bagaimana cara mendownloadnya? Kita pencet yang besar ini. Tadi ada sedikit masalah. Nah, pokoknya ketika Anda memencet yang besar itu, nanti masuknya ke sini. Nah, jadi kita bisa ngedit ya. Kita masuk ke aplikasi ya, aplikasi edit ya. Nanti ketika kita sudah selesai menjawab, kita akan save dengan nama apa ya? Kita akan save dengan nama tugas agama. Kita pilih tempatnya, ini berbeda tergantung aplikasi pengeditnya. Good. Dan kita kembali ke menu utama. Ya. Kita akan kembali lagi ke Classroom. Yuk, kita back. Kembali lagi ke halaman ini ya. Ini jadi tadi dari yang paling awal, kita pencet ini lagi, lalu kita scroll. Your work. Nice. Jadi di sini ini ada tulisan add private comment. Nah, ini misalnya kita nanya, Pak, tugasnya sama esai gak? Jadi nanti guru bisa menjawab pertanyaan ini dan sesuai dengan namanya private. Jadi dia itu pribadi. Jadi kayak DM, japri, apalah itu namanya. Pokoknya chat pribadi aja ya. Nah, kalau misalnya udah dijawab, sudah selesai, sudah yakin jawaban kita itu benar, kita bisa add attachment. Ya. Lalu kita pencet drive. Batal. Kita add attachment, file. Nah, di sini file ini tidak akan muncul. Ya, file ini tidak akan muncul di sini. Jadi ini sebetulnya ada sedikit ngeribetin ya. Jadi yang tugas yang tadi kita sudah isi itu mesti dimasukin ke yang namanya Google Drive. Apalah itu terserah, mau Anda pakai Dropbox, mau pakai apapun, tapi di sini kita pakai Google Drive aja biar gampang. Kita bisa pencet plus, lalu kita pencet upload, lalu Yap, ada sedikit masalah lagi ya. Jadi tidak usah memakai Google Drive ini, melainkan kita langsung ke tempat file tadi disimpan. Ya, ini tugas agama ini ya. Kita pencet.
kita pencet berbagi. Kita pilih simpan ke drive. Akunnya, judulnya sama, semuanya diemin aja. Dan tunggu. Ini dia sedang mengupload ke yang namanya Google Drive ya. Mengupload ini kadang memerlukan waktu ya. Oh lihat, menunggu wifi padahal saya tidak ada wifi. Langsung good. Selesai. Refresh tuh. Oh iya udah. Ini udah selesai. Lihat tugas agama kita, jawaban kita sudah ada di sini. Kita ke home, kita ke classroom-nya. Kita ke add attachment lagi. Kita pilih drive. Drive saya. Tugas agama. Pilih. Ya ini agak memerlukan waktu tapi bisa. Lihat, ini add attachment ya, sudah ada ini attachmentnya, apa sih, lampirannya itu sudah ada tugas agama kita. Jadi gunya itu ngasih soal, terus kita isi dengan menggunakan Office ya. Lalu habis itu kita add attachment, lalu habis itu kita upload ke Google Drive. Lalu habis itu kita ke classroom. Lalu habis itu kita pencet add attachment. Add attachment drive ya. Lalu seperti yang tadi. Add attachment drive saya. Lalu pilih file tugasnya. Lalu pencet turn in. Ya, ini konfirmasi apakah kalian ingin benar-benar ingin mengirimkan tugas. Sebaiknya dicek dulu ya, takutnya jawabannya salah ya. Nah, kalau sudah, lalu kita pencet turn in, lagi dan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Work submitted sudah kita kirim ke guru kita, nanti tinggal guru kita menilai, oh nilai kita berapa, 80, 90, 100, amin ya. Nah, jadi untuk mengumpulkan tugas itu caranya memang agak ribet sedikit ya. Ini ada notif lagi. Ya, sekalian. Ya, beginilah, udah nggak usah sekalian lagi ya. Jadi kalau udah ngerjain tugas, pencet assignment, udah selesai. Anda pencet turn in, selesai. Di sini juga ada to do. To do ini buat apa yang belum dikerjakan, sudah kayaknya tadi udah dibahas. Nah, nanti guru kita bisa ngeliat ya. Oh, si ini sudah ngerjain. Si ini sudah ngerjain tugas ini. Bisa juga kita itu pokoknya kayak FB ya, kayak FB. Sederhananya kayak FB nih ya. Jadi ini status semua ini, bahkan termasuk tugas ya. Di sini ada satu status. Kita pencet. Kita bisa add class comment yang paling bawah. Lalu kita bisa ngetik-ngetik gitu. Kita bisa komen seperti di FB ya. Jadi sebetulnya agak mudah. Cuman yang ribet dalam proses upload tugasnya ya. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.